Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Aldi Hawari. Ya. Pemirsa, seorang istri yang kerap mengalami KDRT di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, akhirnya meninggal dunia di tangan suaminya sendiri. Mega Sriani Dewi tewas di tangan suaminya sendiri akibat luka di bagian leher dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jasad ibu dua anak ini pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya saat mengantar anak korban yang dititipkan. Pelaku sempat memandikan jasad korban sebelum menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Sebelumnya korban sempat melaporkan suaminya ke polisi karena melakukan KDRT. Dan kita telah bergabung bersama orang tua korban yakni Ibu Linda. Dan juga ada konselor pernikahan dan keluarga dari Universitas Paramadina, Ibu Fathiah Kertamuda. Saya ke Ibu Linda terlebih dahulu ya, silakan Aldi. Ibu Linda, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pertama-tama selamat pagi. kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Ibu Linda dan keluarga atas berpulangnya anak terkasih begitu. Ibu, boleh dibagikan kepada kami kisah Ibu saat kemudian menemukan jasad anak Ibu dengan mata kepala sendiri begitu. Bagaimana kronologi saat Ibu menyaksikan peristiwa tersebut, Bu? Ya, waktu itu kan jam 12 malam Sabtu itu saya ngebel, kok anaknya belum dijemput-jemput, kata saya kan harusnya udah dijemput, kan waktunya saya mau ke pasar mau belanja, kok anak belum dijemput-jemput, jam 12 malam saya telepon ke Mega, cuma ada nada dering, telepon ke suaminya diangkat, kata suaminya, biasa Bu lagi makan katanya, udah jam segini nih jemput anak-anak, ibu bilang gitu. Udah tuh dari situ, ibu tunggu sampai jam setengah 1, jam 1, setengah 2, udah mau jam 2, ibu akhirnya udah gak sabar, udahlah ini anak-anak kita anterin aja ke rumahnya. Jam 2 pagi nanti, artinya ya Bu? Jam 2 pagi, kita anterin ke rumahnya, nanti pulang nganterin anak-anak langsung belanja, kata ibu gitu ke suami. Pas nyampe sana, motornya nggak ada, motor suaminya Mega. Terus ibu masuk aja penasaran, kata ibu, oh AC-nya nyala, kata ibu, berarti orangnya ada di dalam, berarti udah tidur kali, pulang kerja capek, ibu bilang gitu. Terus ibu gedor tuh pintunya, ibu gedor-gedor pintu nggak ada yang buka, ibu jendela ibu gedor lama banget, ibu ngegedor-gedor pintu, sampai tetangga sebelahnya buka pintu karena ibu berisik kali. Pas udah lama-lama di atas sepatu ibu lihat kunci, ibu ambil kunci, ibu buka itu pintu, pikir ibu suaminya nggak ada, mungkin sisipan jalan sama ibu dia mau jemput anak-anak, pikir ibu nih. Oh ya udah mungkin lagi ngambil anak-anak kali ke rumah, udah biarinlah ada Mega ini di rumah, ibu bilang. Artinya, pas ibu masuk, ibu kaget, ibu bengong. Ibu nggak percaya, itu siapa, kata ibu. Udah terbujur, ditutupin selimut warna hijau, mukanya kelihatan sama lehernya, kok nganga lehernya gitu. Terus si mata yang sebelah kanan tuh, kirain ibu itu matanya rusak, nggak taunya darah kering di situ. Terus ibu pegang itunya, jidatnya itu kok dingin amat. Tapi ibu di dalam hati ibu, ini kayaknya udah meninggal gitu. Tapi ibu nggak percaya itu anak ibu. Terus ibu lihat kakinya, itu anak ibu. Ibu kan hafal kan, namanya anak sendiri kan. Ibu yang lahirin hafal banget itu kakinya. Terus ibu keluar, ibu teriak sama bapaknya. Itu Mega kenapa itu Mega kenapa itu Mega, tolong lihat Mega. Pas itu terus ibu ini apa ngegedor-gedor lah itu si ibu sama si bapak, kata saya, Pak tolong lihat itu Mega kenapa, Pak tolong itu Mega kenapa. Si bapak keluar mau ngeliat masuk ke rumah Mega, tapi ngajak tetangga Mega yang pintunya dibuka waktu saya ngegedor-gedor. Pas dia mau masuk, polisi datang rombongan, ya ibu ngeliat suaminya almarhum udah diborgol. Itu aja, udah dari situ ibu udah nggak inget, ibu udah nggak bisa nangis, ibu udah nggak bisa ngomong.
Udah nggak karuan rasanya di situ Ibu. Baik, Itu aja. Tentunya Ibu. pukulan berat yang harus dialami Ibu Linda juga anak-anak dari almarhumah Mega yang kemudian menyaksikan Iya. peristiwa tersebut. Baik, Ibu Linda mohon ditahan terlebih dahulu, kita akan ke Iya. Pak Bu Fathiyah ya. Ibu Linda juga terima kasih banyak sudah kuat begitu ya untuk berbagi cerita yang berat ini kepada kami semua. Ibu Fathiyah, kita tahu bahwa ini bukan kejadian pertama kali, memang peristiwa seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia begitu ya. Dari kacamata Anda seorang psikolog, seorang konselor pernikahan dan juga keluarga begitu, apa sih sebetulnya rata-rata pemicu hal ini bisa terjadi, seseorang menganiaya pasangannya sendiri? Baik, terima kasih Mbak Dian dan Mas Aldi. Ibu Linda, saya secara pribadi turut berduka cita ya Ibu Linda. Mudah-mudahan Ananda diterima di sisi Allah dan nanti Amin. Ibu harus kuat ya dengan anak-anak Amin. juga ya Bu ya. Amin. Amin. Baik, tadi ada banyak hal ya Mbak Dian, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seseorang melakukan sesuatu yang di luar nalar ya, kegiatan KDRT seperti ini. Dan kalau kita lihat, saya akan runtun ke belakang sedikit ya. Ini usia almarhumah ini adalah 24 tahun saat beliau meninggal ini ya. Betul. Berarti kan kalau kita mundur ke belakang berarti usia saat menikah, kalau anak sekarang sudah 3,5 tahun, betul ya Bu Linda, itu berarti 20 tahun usia dia menikah, sekitar 20 betul. tahun. Betul. Berarti itu kan masih sangat muda. Kalau kita dari Indonesia ini kan itu usianya usia remaja akhir, baru mau dikit lagi ke dewasa. Dan juga pasangannya suami almarhumah itu juga kalau kita mundur ke belakang usianya pada saat itu 21 tahun, betul kan Bu ya? Nah, jadi memang kalau dilihat ini Mbak Dian dan Mas Aldi, ini sesuatu yang tidak mudah. Orang untuk berkomitmen dia akan menikah itu tentu harus berpikir panjang ke depannya gitu ya. Sehingga ada hal-hal tertentu yang bisa kita cegah di awal. Nah, kalau dilihat dari situasi tiga tahun ke belakang itu kita nggak tahu ada peristiwa apa yang terjadi di sana. Nah, sehingga selama pernikahan berlangsung itu juga perlu kita lihat juga karena selama pernikahan berlangsung itu proses tidak mudah juga. 3,5 tahun atau 4 tahun menikah itu adalah tempat di mana suasana emosionalnya ya dari pasangan itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kalau dia sebelum menikah tanggung jawab dia kan masih kepada orang tua gitu ya. Orang tua kemudian juga masih dibiayain orang tua, kemudian masih fokus kepada diri sendiri. Nah, jadi ketika dia komitmen untuk menikah itu perlu ada tanggung jawab, ada hal-hal yang berbeda dari saat dia menikah atau yang saat dia sebelum menikah dan akan menikah. Nah, jadi inilah yang mungkin kita lihat. Emosional ya, Bu Mudah-mudahan Fathiyah, ya, ya, betul. untuk berkeluarga Ada kematangan yang masih emosional itu penting untuk bisa kita lihat gitu ya. Pada saat kedua pasangan ini memutuskan untuk melakukan pernikahan begitu. Bu Itu Linda, dari saya. Selanjutnya ini apakah benar sebelumnya ini putri Ibu Mega sudah pernah melaporkan kepada polisi terkait dengan adanya KDRT begitu. Lalu apa sebetulnya respon dari pihak kepolisian pada saat itu dan memang apakah benar juga sering terjadi pertikaian antara keduanya dan memang si suaminya ini kerap kali melakukan kekerasan kepada istrinya? Iya. Waktu KDRT kemarin terakhir itu tanggal 7 Agustus itu, ya dia bilang dia WA ke ibu, ibu tolong Neng lagi di kantor polisi, terus Neng lagi di rumah sakit Anissa, Neng lagi visum, Neng dianiaya lagi sama Nando, katanya gitu. Neng sendirian ibu, Neng ada yang nolongin ibu, katanya gitu. Ya udah Neng, kalau di rumah sakit mana, udah ibu nggak usah kesini, nanti Neng pulang sendiri, katanya. Neng sendirian, kata dia. Udah dia cerita tuh di rumah begini dia cerita. Kata itu, ya udah kamu di sini aja, udah nggak usah balik, ibu bilang gitu, udah di sini aja. Jadi tapi anak-anak di sono ibu pertolongan ya sama Bu Linda ya. Tapi anak-anak di sono ibu, ntar anak-anak biarin ibu yang ngambil sama kakak, saya bilang gitu. Udah itu dia di rumah itu selama kalau nggak salah 2 hari lah dia di rumah. Tuh. Ibu, apa betul pada saat ditemukan ini Mega dalam keadaan hamil, Bu? Dulu nggak kedengeran. Dalam keadaan gimana? Sedang mengandung hamil anak ketiga. Dalam keadaan gimana?
mengandung Bu, apakah pada saat ditemukan? Enggak, bukan, enggak. Justru Mega itu dia bilang udah cukup anak 2, udah cukup anak, Allahu Akbar. Udah cukup anak 2 dia bilang. Udah 2 Kondisi aja cucu-cucu bagaimana Ibu Linda sekarang? Alhamdulillah sehat, cuma ya agak rewel sedikit lah. Namanya mungkin dia biasa ada mamahnya, jadi agak rewel. Yang kecil juga nangis mulu, yang gede juga nangis mulu. Tapi nggak terlalu mengkhawatirkan sih. Ya. Oke. Baik Bu Fathia, tadi Anda mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan emosi begitu ya, kematangan emosi dan juga mental sebelum kita menikah begitu. Apa yang perlu dilakukan pasangan yang akan mau menikah begitu selain komunikasi, dan apa yang mempengaruhi orang bisa meregulasi emosinya selain memang punya kepribadiannya dan karakternya, apalagi yang mempengaruhi seorang itu agar tidak terjadi KDRT, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih. Ada banyak faktor ya, memang kalau kita lihat sebelum kita tadi saya sampaikan sebelum kita menikah itu kan ada kesiapan mental. Mental itu ya mental tidak hanya psikologis juga, tapi juga ada fisiknya juga. Jadi kalau kita lihat ada banyak hal bagaimana seseorang apalagi usianya pada saat menikah itu masih remaja ya, berarti emosi yang menggebu-gebunya tuh masih mungkin ada pertimbangan dia ketika menjalankan proses pernikahan itu. Pada saat itu mungkin tidak terpikir bahwa perjalanan saya akan panjang dan tidak mudah ketika menghadapi pasangan yang bisa saja berbeda, atau bisa saja yang kedua ada masalah psikologis yang terjadi. Kalau kita lihat, kalau saya mohon izin Ibu Linda, kalau dilihat dari kronologis terjadinya pembunuhan ini kan itu seolah-olah dilakukan dengan tenangnya gitu ya. Jadi ini ada sedikit yang kalau saya mengamati ini ada masalah psikologisnya yang kita perlu cek lagi ya, apakah dia bisa setenang itu kan dengan orang yang dia cintai kan 3 tahun yang lalu atau 3,5 tahun yang lalu pasti dia menikah dengan orang yang dia cintai sekali. Nah tiba-tiba dengan melakukan ini dengan tenangnya, ada apa di balik semua itu? Nah itu perlu kita lihat juga Mbak Dian dan Mas Aldi. Baik Ibu Fathia, ini karena durasi begitu pendek begitu ya Ibu, ini bagaimana cara orang tuanya atau cara Ibu Linda memberikan penjelasan kepada cucu-cucunya ini mengenai kejadian seperti ini? Untuk cucu-cucu ya, saya berharap ini tidak mudah ya, perlu ada didampingin oleh pakar psikolog atau konselor juga untuk mendampingin Ibu. Jadi untuk nanti menjelaskan karena proses dalam arti proses untuk dia kembali kepada normalnya suasana ini tidak mudah buat anak-anak, terutama Ibu juga nih, Ibu Linda selaku neneknya itu juga tidak mudah ya Bu ya. Jadi perlu ada pendampingan karena tidak mudah, berat banget menghadapi situasi seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan ada ketemu sosok yang nanti bisa terus berkonsultasi dengan keluarga yang bisa nanti mengatasi. Dan untuk anak-anak yang tercinta, cucu-cucunya, mudah-mudahan saya selalu berharap nanti mereka tumbuh memberikan mendapatkan contoh yang baik, tidak seperti contoh yang ada saat ini. Bu Linda, ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir Bu Linda? Saya cuma ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Biar dia ngerasain sakitnya anak saya. Saya mau dia dihukum seberat-beratnya. Itu aja. Dan keluarganya. Ini bukan pure cuma suaminya Mega ini. Ini dari keluarganya juga. Keluarganya nggak ada yang mendukung Mega. Itu aja. Bu Linda, kami yakin kasus ini akan ditangani dengan baik oleh kepolisian kami. Semoga Ibu dan keluarga bisa selalu tabah, dan juga tadi pertumbuhan dari cucu-cucu bisa tetap dijaga, emosi juga bisa tetap pada saat masa tumbuhnya itu bisa dikelola dengan baik ya, karena pendampingan yang bagus juga dari sang nenek dan juga kakek yang ada di rumah, mungkin juga keluarga-keluarga. Semoga bisa saling menguatkan. Terima kasih Ibu Linda sudah mau berbagi yang sehat kisahnya ya, Ibu, bersama kita semua. Ibu yang kuat, cucu-cucu masih butuh Ibu ya Bu Linda. Terima kasih juga Ibu Fathia.